Bilangan pasal yang ke-9. Bilangan pasal yang ke-9 ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai pada bulan yang pertama tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel harus merayakan Paskah pada waktunya. Kemudian saya lanjut ayat yang 15. Tiang awan memimpin perjalanan Israel. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah, dan pada waktu malam sampai pagi awan itu ada di atas kemah suci. Kelihatan seperti api. Demikian selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah, dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan kepada orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan, atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Judul firman Tuhan saat ini adalah tuntunan Tuhan bagi orang percaya. Saudara, kalau kita baca ayat yang pertama tadi, saudara ya, Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai pada bulan yang pertama tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari Mesir. Olah bisa tayangkan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini peta perjalanan orang-orang percaya di dalam Tuhan. Ada 3 tahap yang kita lalui. Yang pertama Mesir, yang kedua padang gurun, dan yang ketiga adalah Kanaan. Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Saudara, Mesir, sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir, ada satu peristiwa yang luar biasa yang menjadi sejarah bagi orang Kristen sampai hari ini, adalah kematian anak sulung. Dan mereka harus mengorbankan anak domba. Ketika darah dicurahkan kemudian dioleskan di ambang pintu, itu adalah awal untuk mereka lepas dari Mesir. Kemudian
Langkah yang kedua, saudara-saudara, ketika mereka keluar dari Mesir, mereka hidup di padang gurun, saudara-saudara. Mereka hidup di padang gurun. Jadi hidup bangsa Israel sesungguhnya, saudara-saudara, mereka hidup di padang gurun. Amin. Dan tujuan yang mereka harus capai dalam hidupnya adalah tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Banyak dari bangsa Israel yang tidak berhasil masuk di tanah perjanjian, saudara. Mereka mengakhiri hidupnya di tanah perjanjian. Nah, saudara, ini sebuah perjalanan. Mesir, padang gurun, Kanaan. Mesir ini menggambarkan saat kita percaya kepada Yesus, itu adalah awal untuk kita pertama kali meninggalkan semua dosa dan kita mulai berjalan kemana? Kemana? Padang gurun. Amin. Bangsa Israel ketika mereka memutuskan untuk keluar dari Mesir, mereka sedang memutuskan mau meninggalkan cara hidup yang lama, meninggalkan semua dosa, dan mereka mulai melangkah berjalan ke padang gurun. Haleluya. Saudara, orang yang sudah percaya kepada Yesus mestinya tidak selayaknya hidup di dalam dosa. Yang percaya berkata amin. Orang yang percaya di dalam Yesus mestinya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, saudara-saudara. Sebab firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus, barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang, saudara-saudara. Tetapi ada banyak fakta, saudara-saudara, seperti bangsa Israel ketika mereka meninggalkan Mesir dan mereka hidup di padang gurun, tetapi yang ada di pikirannya adalah Mesir. Amin. Itu sebabnya bangsa Israel tidak pernah mengalami kemenangan selama di padang gurun. Kenapa? Karena mereka sedang menghidupi dua budaya Mesir dan juga budaya padang gurun. Ketika mereka di padang gurun, seharusnya mereka mengikuti Tuhan saja di padang gurun, mengikuti apa yang Tuhan mau, tidak perlu lagi memikirkan Mesir. Bangsa Israel selalu berkali-kali berkata, kami mau pulang saja ke Mesir. Dia mengancam Musa, kami mau pulang saja ke Mesir. Kalau saya waktu itu jadi Musa, saya bilang pulang aja kamu sana, gitu. Yang mau ikut saya ke Kanaan, saudara ya. Tetapi Musa, dia begitu lembut, memang dia adalah gembala yang luar biasa. Amin. Saya hampir mirip, saudara, dengan Musa. Haleluya. Jemaatnya menggerutu, mengancam segala, saudara. Yang butuh kamu atau Tuhan, saudara ya. Aduh, Tuhan kiranya menolong bangsa Israel ini. Amin. Haleluya, haleluya. Yang lama biar berlalu, yang baru sudah datang. Oke, kita tinggalkan Mesir sekarang. Yes. Berpindah ke padang gurun. Padang gurun. Oke. Ini step-step Mesir, Kanaan, padang gurun. Sudah. Mesir saat seseorang mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus. Padang gurun berbicara kehidupan orang percaya setiap hari sesudah percaya kepada Yesus. Kanaan berbicara tentang kekekalan hidup menjadi serupa dengan Kristus. Amen. Kita masuk ke yang kedua, Mesir. Oh, ini lagi kita Mesir. Yang kedua, step yang kedua, padang gurun. Oke. Kita mau hidup dulu di padang gurun ya. Padang gurun berbicara tentang perjalanan kehidupan orang percaya setiap hari sesudah percaya kepada Yesus. Amin. Wow. Enak nggak di padang gurun? Panas. Enggak enak, panas. Dan dia udah pernah.
Mesir itu, bangsa Israel punya sesuatu nggak di Mesir? Punya. Mesir itu tanah mereka apa bukan? Bukan. Mereka nggak punya tanah, saudara-saudara. Mesir itu bukan tanahnya bangsa Israel. Bayangkan, orang Israel masuk ke Mesir, mereka di sana sebagai perantau, sebagai pendatang, saudara-saudara. Berarti kalau mereka punya rumah, punya ngontrak lain, ya, mereka ngontrak di Mesir. Kenapa? Karena mereka bukan orang Mesir. Itu sebabnya Tuhan bilang kepada bangsa Israel, "Hai bangsaku, kamu bukan di situ tempatnya. Kamu di situ orang asing. Tempatmu yang sesungguhnya yang aku janjikan kepada nenek moyangmu adalah tanah Kanaan." Jadi bangsa Israel itu nggak punya tanah, Bapak Ibu Saudara. Bangsa-bangsa di sekitarnya mereka punya tanah, tapi bangsa Israel ini unik, tidak punya tanah. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih tanah buat mereka. Amin. Saudara, berbahagialah saudara yang tidak punya tanah hari ini. Kalau saudara sungguh-sungguh ikut Tuhan, nanti Tuhan kasih tanah. Amin. Di atas tanah itu saudara bisa bangun rumah supaya engkau menjadi penduduk asli orang Pemalang. Amin. Haleluya. Selalu dimulai dari yang tidak punya tanah. Kita juga berdoa supaya Ibu Ana punya tanah. Amin. Amin, Bu Ana. Ya, di kota saja, nggak usah jauh-jauh dipertaruhkan sana, supaya kalau kunjungan itu dekat. Haleluya. Ibu Desi yang belum punya tanah, percaya beberapa waktu depan akan punya tanah. Amin. Imani dulu, percaya dulu. Kalau Ibu Desi sungguh-sungguh dan setia kepada Tuhan, saya percaya Tuhan kasih tanah yang luas. Amin. Ibu Ibrahim sudah punya, dari yang tidak punya jadi punya. Haleluya. Tuhan kita itu tidak pernah berhutang. Haleluya. Winda juga harus punya tanah di rumah. Amin. Jangan numpang terus sama Mas Yogi. Ya, Mas Yogi juga harus punya tanah sendiri. Haleluya. Jangan di Mesir terus, tidak enak hidup di Mesir. Haleluya. Oke, kita ke padang gurun. Bapak Ibu Saudara, saudara bayangkan berapa tahun bangsa Israel hidup di padang gurun? 40 tahun. 400 atau 40? 40 tahun ya. Siapa yang umurnya 40 tahun di sini? Kalau umurnya 80 tahun berarti setengah perjalanan hidupnya di padang gurun. Bukan 400 tahun ya di padang gurun ya, 40. Oke ya, yang 400 tahun itu mereka hidup di Mesir, lebih lama di Mesir, saudara-saudara. Berarti mereka lebih lama menderita. Di padang gurun juga sebenarnya mereka banyak penderitaan, tetapi bersama dengan Tuhan, saudara. Kalaupun banyak penderitaan, kalau bersama Tuhan selalu ada kekuatan. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang menarik begini, 40 tahun mereka di padang gurun, berarti rumah mereka di mana? Ketika di Mesir, mereka ada yang punya rumah nggak ya? Loh, darah itu dioleskan di mana? Pintu rumah. Di pintu rumah siapa? Rumah pribadi. Di rumah bangsa Israel.
Berarti di Mesir mereka punya rumah, saudara-saudara, tetapi mereka bukan penduduk Mesir. Mereka bukan pemilik Mesir, karena Tuhan menjanjikan mereka bukan di Mesir. Ketika Tuhan berkata keluar dari Mesir, rumahnya dibawa enggak? Enggak. Tanahnya dibawa enggak? Enggak. Ketika di padang gurun, apa yang mereka punya? Tidak. Kalau kita punya rumah sendiri, tidur di rumah sendiri lebih enak atau dibandingkan tidur di hotel lebih enak mana? Di rumah sendiri. Kalau tidur di hotel nggak nyaman, saudara-saudara. Kenapa? Karena bunyi terus. Bayar. Satu hari, satu malam, bayar, saudara-saudara. Kalau tidur di rumah sendiri, walaupun bocor, bisa tidur dengan nyenyak. Haleluya. Amin. Enak tidur di rumah sendiri. Makanya yang belum punya rumah sendiri, berdoa supaya punya rumah sendiri. Amin. Kalau yang kontrak itu, aduh nggak nyaman, 1 tahun rasanya itu cepat. Doakan terus, Tuhan, saya mau punya rumah dalam nama Yesus. Tuhan pasti tolong. Nggak mungkin, Amin. Tuhan tidak mungkin tidak menolong kita. Ya. Amin. Yes. Bangsa Israel di Mesir bisa tidur dengan enak, tetapi setelah mereka di padang gurun, bayangkan bisa tidur apa tidak? Tadi ayat yang kita baca, di padang gurun mereka itu dituntun oleh Tuhan lewat tiang api dan tiang awan. Tiang awan itu bergerak, ketika berhenti, bangsa Israel langsung berhenti. Apa yang mereka buat? Tenda. Bangsa Israel adalah berapa suku? 12. Berarti mereka ada berapa kelompok? 12 kelompok. Satu kelompok berapa orang? Mereka semua ribuan, saudara. Berarti satu kelompok punya pemimpin. Misalnya Ruben. Setiap kelompok ketika awan berhenti, pemimpin kelompok berhenti sekarang, pasang tenda. Saudara, bayangkan yang pernah ikut pramuka, mereka langsung bergerak jadi kemah. Kemudian setelah jadi kemah, itu kan kemah suci. Tetapi yang 12 itu tidur di mana? Yang 12 suku itu tidur di mana? Di sekitarnya mereka membangun kemah masing-masing. Suku Ruben satu kemah, si Efraim, si Randi, mereka punya kemah masing-masing. Mereka membangun kemah setiap suku di sekitar kemah suci. Kemah suci itu di tengah. Ketika berhenti bangun kemah ini, kemudian mereka masing-masing membangun kemah sendiri-sendiri untuk tempat beristirahat, supaya ketika ini awan berhenti, firman Tuhan tadi mengatakan supaya apa? Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan kewajiban mereka. Apa kewajiban bangsa Israel? Beribadah, mencari Tuhan. Apa kewajiban kita? Coba bayangkan mereka yang hidup enak-enak di Mesir bisa tidur enak, saudara-saudara. Tuhan bawa mereka ke padang gurun, bisa nggak tidur enak di padang gurun? Ketika di kemah mereka tidur, baru tiba-tiba tiang awan bergerak, langsung bergerak. Pemimpin bilang, bangun sekarang, itu tenda dikumpulkan. Dan semua mereka harus bekerja, kemudian bergerak berjalan mengikuti tiang awan. Kemudian kadang sudah berhenti, firman Tuhan tadi katakan kadang pagi berhenti, sore itu tiang awan sudah bergerak. Bayangkan saudara-saudara, artinya apa?
suka-sukamu Tuhan. Ya, suka-sukanya Tuhan. Amin. Mau 1 hari, mau 1 bulan, mau berapa, setengah hari, baru selesai bangun itu tenda. Tuhan udah bilang, bergerak. Saudara, kira-kira apa yang dipelajari dari bangsa Israel? Bangsa Israel belajar untuk melepaskan kenyamanan. Amin. Belajar untuk melepaskan kepemilikan. Amin. Menjadi orang Kristen yang sesungguhnya sebenarnya ini, saudara-saudara. Haleluya. Menjadi orang Kristen yang sesungguhnya sebenarnya bukan Kanaan itu, saudara-saudara. Kanaan itu tujuan yang harus dicapai, tetapi kehidupan sehari-hari itu di padang gurun. Kenapa sih harus di padang gurun? Di padang gurunlah mereka belajar untuk percaya kepada Tuhan. Amin. Artinya begini, saudara bayangkan bangsa Israel di Mesir, mereka nyaman, mereka memiliki rumah, memiliki uang, memiliki kenyamanan. Ketika Tuhan bawa keluar dari Mesir, di padang gurun, saudara-saudara, mereka tidak bisa hidup semaunya sendiri. Dan mereka itu punya hukumnya dari siapa? Dari Tuhan, bukan dari Musa. Bukan Musa yang bikin aturan, tetapi Tuhan langsung kasih aturan kepada bangsa Israel. Kalau dilanggar hukumannya mati. Kalau Musa yang bikin aturan supaya teratur, pasti kalau dilanggar nggak mati. Tapi Tuhan bilang hari Sabat, hari yang ke-7, semua harus beribadah kepada Tuhan. Kalau ada satu yang tidak beribadah, hukumannya mati. Hebat toh? Itu bangsa Israel satu-satunya di muka bumi ini yang seperti itu, saudara. Ketika mereka hidup di padang gurun, nggak punya rumah. Pak, gimana kalau pusing? Masuk angin. Terus lagi tidur enak-enak, terus dipaksa. Resiko. Haleluya. Jadi hidup di padang gurun itu, saudara-saudara, mereka harus belajar melepaskan semua kenyamanan, kepemilikan mereka, dan Tuhan mengajar mereka supaya mereka memiliki satu prinsip yang mereka punya hanya satu, yaitu Tuhan. Amin. Mereka diajar Tuhan, kamu satu-satunya harta yang paling mahal yang kamu punya adalah aku. Itu. Kita orang-orang percaya Tuhan sebenarnya menginginkan supaya kita punya prinsip bahwa harta, kekayaan yang terpenting dalam hidup kita satu-satunya adalah Tuhan. Amin. Boleh nggak punya rumah? Boleh. Boleh nggak punya pekerjaan? Boleh. Boleh punya jabatan? Boleh. Tapi saudara, seringkali pekerjaan menjadi alasan untuk kita tidak datang kepada Tuhan. Amin. Seringkali saudara-saudara, uang, harta, kekayaan menjadi alasan untuk kita tidak datang kepada Tuhan. Itu artinya saudara-saudara, kita tidak menjadikan Tuhan is everything. Amin. Jadikan Tuhan is everything, segalanya buat kita. Amin. Engkau boleh kehilangan suami, engkau boleh kehilangan anak, selama engkau punya Tuhan, engkau tetap punya harapan. Amin. Amin. Engkau tidak punya
apapun di muka bumi ini, kalau engkau punya Tuhan, mestinya engkau tetap orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Amin. Kalau engkau punya masalah dengan urusan itu semua, selama engkau punya Tuhan, engkau tidak pernah kecewa. Amin. Itu saudara-saudara. Semua yang kita punya bisa hilang. Semua yang ada di sekitar kita bisa berubah. Tapi kalau kepercayaan kita gantungkan kepada Yesus, maka selama Yesus menerima kita, hidup kita selalu ada harapan. Amin. Hanya setiap hari belajarlah untuk hidup hanya untuk Tuhan, seperti bangsa Israel di padang gurun. Jesus is everything for us, forever and ever. Amin. Kaulah segalanya di dalam hidup, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Amin. Yang terakhir, Kanaan. Kanaan berbicara tentang kekekalan yang Allah janjikan bagi orang yang percaya. Amin. Kanaan juga berbicara tentang hidup seperti Kristus. Haleluya. Kanaan atau kekekalan itu hanya bagi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi sebenarnya surga itu hadiah. Amin. Surga itu hadiah bagi orang yang percaya dan hidup mengikuti apa yang dia mau. Jadi surga itu bukan bukan tujuan sebenarnya. Surga itu adalah hadiah. Kalau surga itu tujuan, berarti orang mengejar surga. Tapi kalau hadiah tidak perlu dikejar. Amin. Surga itu sebenarnya nggak perlu dikejar. Kenapa? Karena surga itu adalah hadiah. Kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara hidup sungguh-sungguh, saudara pasti dapat hadiah. Amin. Hadiahnya apa? Pasti masuk surga, saudara. Tapi kalau surga itu dikejar, berarti ada unsur usaha manusia. Apa usaha manusia? Berarti dia mengejar, dia pakai tenaga, dia melakukan hal-hal lain, saudara, melakukan usaha-usaha untuk mendapatkan surga. Sementara surga tidak bisa dicapai dengan hasil usaha manusia. Amin. Kita sudah dipanggil dari Mesir, kemudian kita sekarang hidup di padang gurun, dan surga itu adalah hadiah buat kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang.